Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai manajemen resiko operasional dengan anggota kelompok saya sendiri, Rista Novintia Putri, Arfan Naufal, dan Nur Hamid. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu manajemen resiko operasional. Di dewasa ini, resiko operasional semakin diakui sebagai salah satu faktor kunci yang perlu dikelola dan dicermati oleh para pelaku usaha, khususnya di bidang jasa keuangan. Dalam industri lain yang memiliki aktivitas perdagangan, resiko operasional pun dianggap sebagai komponen vital dalam kerangka pengelolaan risiko perusahaan yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep risiko operasional beserta pendekatan matematis dan probabilistik menjadi sangat penting dikuasai oleh para praktisi dunia usaha dan akademis. Pengertian manajemen risiko operasional sendiri merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar yang timbul dari kegiatan perusahaan. Untuk memahami pengertian risiko operasional, terlebih dahulu kita harus mengetahui seberapa besar risiko itu sendiri. Maka dengan demikian, risiko operasional merupakan risiko antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Selanjutnya, untuk ruang lingkup manajemen operasional, ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi risiko operasional, antara lain yang pertama, proses internal, sistem, people atau karyawan atau pegawai, dan risiko eksternal. Untuk yang pertama, risiko proses internal, risiko yang berhubungan dengan kegagalan proses dan prosedur. Kejadian proses internal meliputi yang pertama itu ada dokumentasi, lemahnya pengawasan kontrol, kesalahan pemasaran atau penjualan, yang ketiga pencucian uang, yang keempat laporan yang tidak terungkap, kesalahan transaksi, dan pelatihan karyawan yang buruk. Lalu untuk yang kedua, resiko sistem, yaitu resiko yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dan sistem. Contohnya, kesalahan memasukkan data, kesalahan program, gangguan pelayanan, menggunakan teknologi baru yang belum teruji, sistem yang tidak sesuai, masalah keamanan sistem, dan virus. Untuk yang ketiga adalah resiko eksternal, yaitu resiko yang berhubungan dengan kejadian yang terjadi di luar kontrol. Kejadian resiko eksternal merupakan kejadian low frequency dan high impact. Contohnya perampokan skala besar, serangan teroris, bencana alam, dan demokrasi. Dan yang terakhir, yang keempat, resiko manusia, yaitu resiko yang berhubungan dengan karyawan. Kejadiannya biasanya disengaja atau tidak. Contohnya perputaran karyawan yang tinggi, perselisihan karyawan, atau ada terjadi demo buruh. Selanjutnya masuk ke macam-macam resiko operasional. Jadi di sini membagi resiko operasional dalam 7 hal, yaitu yang pertama internal fraud, yaitu penyimpangan yang dilakukan sekurang-kurangnya satu orang dalam internal. Contohnya kasus pembobolan uang senilai. Yang kedua itu ada external fraud, yaitu penyimpanan yang dilakukan oleh pihak luar. Contohnya perampokan atau pembobolan ATM BCA atau bank-bank lainnya. Yang ketiga itu ada employer practice dan working safety, yaitu kerugian yang berkaitan dengan kepegawaian dan keselamatan kerja. Contohnya wanita cuti melahirkan kurang 3 bulan. Selanjutnya, yang keempat aset damage, yaitu kerugian yang dialami oleh aset berharga perusahaan akibat bencana alam, banjir, gempa, dan kebakaran. Selanjutnya, yang kelima itu ada sistem failure, yaitu kegagalan yang terjadi pada sistem komputerisasi, bisa hardware atau software. Contohnya komputer terserang virus atau ada kasus lainnya. Untuk yang keenam, proses failure, yaitu kerugian
yang berkaitan dengan tata kerja. Untuk yang ketujuh, product and service, kerugian akibat desain produk atau jasa. Contohnya produk nasi goreng instan gagal seperti itu. Untuk yang selanjutnya, proses manajemen resiko operasional. Yang pertama itu ada resiko identification atau identifikasi resiko, yaitu identifikasi resiko sesuai dengan macam-macam yang terdapat dalam ketentuan BAS 2. Analisis pihak yang berkepentingan atau pihak saham, kreditur, pemasok, karyawan, pemerintah, dan lain-lain untuk mengetahui sebab terjadinya risiko. Misalnya pencetus terjadinya external float adalah lemahnya pengawasan internal, seperti itu. Untuk yang kedua itu ada risk measurement. Pada dasarnya pengukuran risiko mengacu pada dua faktor utama. Yang pertama, kuantitas risiko. Jadi berapa banyak sih nilai atau exposure yang rentan terkena risiko. Terus yang kedua itu ada kualitas resiko, yaitu terkait dengan kemungkinan resiko tersebut itu muncul. Data historis merupakan salah satu sumber untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko. Terus selanjutnya yang ketiga itu resiko monitor atau pemetaan resiko. Jadi di sini perusahaan tidak perlu takut atas semua risiko. Perusahaan hanya perlu memberikan prioritas terhadap risiko-risiko tertentu. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan SDM, karena tidak semua risiko memberikan dampak negatif pada perusahaan. Selama biaya pengelolaan risiko lebih rendah dari manfaatnya, maka pengelolaan risiko bermanfaat bagi pencapaian tujuan perusahaan, karena tujuan perusahaan adalah maksimalisasi nilai. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah resiko kontrol atau pengendalian resiko. Jadi di sini monitor dan pengendalian resiko penting untuk dilakukan karena manajemen harus memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan resiko sesuai dengan rencana. Manajemen juga memastikan model pengendalian yang digunakan cukup efektif untuk meminimalisasi potensi kerugian yang ada, karena ada bermacam-macam resiko yang ada. Sekian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nur Hamid di sini akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai pencegahan terhadap anti pencucian atau APU. Pencucian uang merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Secara garis besar, proses pencucian uang dapat dibedakan menjadi 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama placement atau penempatan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Selanjutnya itu adalah transfer, yaitu mentransfer harta kekayaan ke dalam jasa keuangan. Setelah itu ada integration, yaitu menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil untuk masuk ke dalam sistem keuangan. Modus para pelaku juga beragam-ragam. Misalnya saja seperti smurfing atau transaksi oleh banyak orang, terus ada juga dengan identitas palsu, pemalsuan identitas, transaksi dengan pihak ketiga, terus pengiriman lewat jalur belakang, terus ada juga pemecahan transaksi menjadi kecil, terus ada juga menghindari pembiayaan dana tunai, dan juga ada penyembunyian hasil dana dari tindak pencurian ke dalam kegiatan operasional sehari-hari. Materi selanjutnya adalah pencegahan pendanaan terorisme.
Sedangkan pendanaan terorisme itu sendiri merupakan penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Adapun landasan hukum dari APU dan PBT ialah yang pertama Peraturan Bank Indonesia nomor 14/27/PBI/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan MOU antar OJK dan PPATK per J03/D01/2013. Dan terakhir ada Peraturan OJK Nomor 22/PJ OJK 04/2014 tentang prinsip mengenai nasabah oleh penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank Indonesia bersama dengan beberapa stakeholder, di antaranya yang pertama Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kedua pihak pelapor seperti penyedia jasa keuangan, penyedia barang atau jasa lain, dan yang ketiga dengan lembaga pengawas dan pengatur atau LPP. Materi selanjutnya yaitu Business Continuity Management atau BCM, merupakan suatu rangkaian proses sistem manajemen yang terencana, terukur, dan menyeluruh yang mencakup identifikasi dini, pengembangan ketahanan, kemampuan pengendalian setiap potensi insiden secara efektif, pemulihan kondisi, dan proses penyelenggaraan kegiatan kembali ke normal untuk menjadi keberlangsungan bisnis perusahaan atau organisasi. Tujuannya sendiri untuk tetap pada kondisi yang abnormal. Kondisi abnormal yang adalah kondisi yang tidak dapat diantisipasi organisasi atau perusahaan, seperti natural disaster, man-made disaster, terus ada man facility factor seperti kegagalan suplai listrik, kegagalan sistem pendingin data center, dan yang terakhir ada governmental issue seperti pemogokan, embargo ekonomi, dan sebagainya. Untuk melaksanakan BCM diperlukan suatu ajuan dokumen yaitu Disaster Recovery Plan atau DRP. DRP ini merupakan dokumen yang tertulis yang berisikan program yang telah disetujui, diimplementasikan, serta dievaluasi secara periodik, yang memfokuskan pada semua kegiatan yang diperlukan dan dilakukan saat, sebelum, atau sesudah bencana terjadi. DRP dapat disusun dengan mengacu pada standar ISO 22301/2012 atau best practice yang sudah sukses diterapkan pada industri yang serupa seperti Bank of Japan dan Dark Financial Sector atau lain sebagainya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arfan Naufal. Baik, saya Arfan Naufal. Di sini saya akan meneruskan penjelasan teman-teman saya tentang manajemen risiko operasional. Tapi sebelumnya saya akan mengganti background agar tidak menimbulkan kebosanan saat menonton video ini. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan. Penjelasan selanjutnya adalah pengukuran risiko operasional. Salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional yaitu dengan menggunakan dua klasifikasi, yaitu satu frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, yang kedua adalah tingkat keseriusan atau kerugian atau impact dari risiko tersebut. Dengan menggunakan dua dimensi tersebut, kita bisa membuat matriks frekuensi atau tingkat untuk risiko-risiko yang ada, termasuk risiko operasional. Berikut ini adalah contoh aplikasi matriks tersebut untuk risiko gagal bayar dan kesalahan pemrosesan transaksi. Matriks di atas dapat menjelaskan bagaimana risiko operasional ini terjadi dan dipetakan. Bagian tersebut menunjukkan matriks dengan dimensi frekuensi di sumbu horizontal dan dimensi severity pada sumbu vertikal. Risiko tersebut bisa diklasifikasikan berdasarkan dimensi-dimensi tersebut. Sebagai contoh, risiko gagal bayar dari debitur perusahaan biasanya jarang terjadi. Karena itu, risiko tersebut diklasifikasikan sebagai risiko yang frekuensi rendah. Tetapi jika terjadi, kerugian yang timbul bisa sangat besar. Maka risiko tersebut diklasifikasikan dengan severity yang tinggi. Gabungan antara frekuensi rendah dan severity yang tinggi terlihat pada titik C pada bagian atas.
Kemudian, kesalahan pemrosesan atau kesalahan pencatatan transaksi akan sering terjadi, apalagi jika proses pencatatan masih secara manual. Tetapi tingkat severity dari kesalahan tersebut tidak terlalu tinggi, karena itu risiko kesalahan pemrosesan berada pada titik A. Dengan pemrosesan semacam itu, kita bisa memperoleh gambaran mengenai frekuensi dan severity ini dari suatu risiko, yang selanjutnya mempunyai implikasi pada bagaimana mengelola risiko tersebut. Kemudian, sebagai contoh berikut adalah strategi untuk menghadapi risiko berdasarkan metrik severity dan frekuensi. Perhatikan bahwa metrik frekuensi dan severity itu dikelompokkan ke dalam 4 kuadran. Yang pertama adalah signifikansi rendah dan frekuensi rendah di kuadran 4. Kedua adalah signifikansi tinggi dan frekuensi rendah di kuadran 2. Selanjutnya adalah signifikansi rendah dan frekuensi tinggi di kuadran 3. Dan yang terakhir adalah signifikansi tinggi dan frekuensi tinggi di kuadran 1. Penentuan tinggi rendah severity atau frekuensi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Sebagai contoh, severity atau frekuensi yang lebih besar dibandingkan median atau rata-rata dari risiko yang ada dikelompokkan ke dalam severity atau frekuensi yang tinggi, dan sebaliknya. Penentuan tinggi rendah tersebut bisa dilakukan melalui perhitungan angka absolut atau bisa melalui survei terhadap manajer perusahaan. Melalui pertanyaan yang diajukan kepada manajer perusahaan, maka teridentifikasi letak masing-masing risiko berdasarkan dimensi signifikansi dan kemungkinannya. Selanjutnya, strategi yang tepat bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah signifikansi yang rendah dan frekuensi yang rendah. Itu bisa dilakukan dengan low control dan annual evaluation, yaitu melakukan pengawasan dengan jangka waktu tertentu. Perusahaan bisa menerapkan pengawasan yang rendah terhadap risiko pada kategori ini. Pengawasan yang terlalu tinggi berlebihan pada jenis risiko ini menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, sehingga akan lebih optimal jika bank atau perusahaan tidak perlu melakukan pengawasan yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah signifikansi tinggi dan frekuensi rendah. Bisa dilakukan dengan cara detect and monitor and immediately, yaitu harus segera untuk mengawasi risiko ini. Sebagai contoh, Baring gagal melakukan pengawasan terhadap trading yang di luar batas oleh salah satu seorang tradernya. Kemudian terjadi kerugian yang mengakibatkan kebangkrutan bank tersebut. Frekuensi risiko semacam ini relatif jarang ditemui. Kemudian yang ketiga adalah signifikansi rendah dan frekuensi yang tinggi, yaitu dapat dilakukan dengan cara monitor and periodic attention, yaitu melakukan pengawasan secara berkala. Sebagai contoh, untuk perusahaan supermarket ada risiko soft lighting atau pencurian oleh nasabah atau pelanggan, kemudian pencurian oleh karyawan, kemudian botol rusak dan barang dagangan rusak. Resiko semacam itu mudah dikenali dan perusahaan bisa menghitung risiko tersebut. Kemudian perusahaan bisa menganggapnya sebagai biaya dari kegiatan bisnis dan perusahaan bisa memasukkannya ke dalam komponen harga. Kebanyakan perusahaan memasukkan biaya seperti itu ke dalam struktur harga mereka. Perusahaan bisa memonitor risiko-risiko tersebut untuk memastikan bahwa risiko tersebut masih berada pada wilayah normal. Kemudian yang terakhir adalah signifikansi tinggi dan frekuensi tinggi, yaitu cara yang harus dilakukan adalah prevent at source and immediately action, yaitu melakukan penanganan yang agresif dan segera. Tipe risiko ini praktis tidak relevan lagi dibicarakan, karena jika suatu situasi semacam ini terjadi, berarti perusahaan tidak lagi bisa mengendalikan risiko dan bisa berakibat pada kebangkrutan. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan tidak bisa mengendalikan risiko penggelapan uang dalam jumlah besar oleh karyawannya, maka jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan praktis akan bisa bangkrut dalam waktu singkat. Kemudian materi selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mengelola risiko yang muncul yaitu adalah penanganan risiko. Tindakan ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah menahan risiko. Tindakan ini dilakukan karena dampak dari suatu kejadian tersebut atau yang merugikan tersebut masih dapat diterima. Jadi dalam kasus risiko tingkat yang rendah, langkah terbaik adalah menerimanya. Jika tidak masuk akal bila menginvestasikan dalam serangkaian software yang mahal hanya untuk mengecilkan sebuah risiko yang tidak akan memiliki dampak yang besar. Untuk risiko yang mendapatkan nilai dampak dan kecenderungan yang rendah, harus mencari solusi yang secara sederhana dan murah. Jika tidak bisa menemukannya, maka mungkin akan lebih berharga atau lebih baik untuk menerima dan melanjutkan bisnis seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah mengurangi risiko, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari secara mendalam risiko tersebut dan melakukan usaha-usaha pencegahan pada sumber risiko. Contoh adalah jika ada pencurian, maka pengendalian yang harus dilakukan adalah mengurangi risiko dengan cara pemasangan CCTV pada setiap sudut kantor maupun meningkatkan penjagaan. Kemudian yang ketiga adalah memindahkan risiko.
Yaitu dalam memindahkan risiko ini kita familiar dengan asuransi. Dengan cara asuransi tersebut, maka risiko-risiko yang kemungkinan akan ditanggung oleh bank atau perusahaan bisa dipindahkan ke perusahaan asuransi. Kemudian yang terakhir adalah menghindari risiko, yaitu dengan menghindari aktivitas yang tingkat kerugiannya tinggi. Tapi dalam menghindari risiko tersebut itu bisa memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungan tersebut yaitu bahwa merupakan cara yang paling efektif dalam berurusan dengan risiko tersebut. Dengan menghentikan aktivitas dan menghindarinya, maka dia akan menghilangkan peluang adanya kerugian. Akan tetapi kelemahan pada menghindari risiko ini adalah seseorang juga dapat kehilangan beberapa keuntungan. Karena aktivitas yang berisiko dapat menjadi sangat menguntungkan kadang-kadang atau mungkin memiliki keuntungan lain bagi perusahaan seseorang. Jadi strategi ini sangat baik digunakan sebagai langkah yang terakhir ketika seseorang tersebut mencoba strategi yang lain dan menemukan bahwa tingkat risiko masih terlalu tinggi setelah melakukan 3 risiko yang di atas. Baik, demikian presentasi dari kami. Banyak lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.